Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-36. Al-haditsus sadis wa thalathun an walidi Abi Malikin, dari bapaknya Abu Malik Al-Asy'a'i radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ayatan, barang siapa yang mengajarkan satu ayat saja, min kitabillah, dari kitabullah yaitu Al-Qur'an, Allah Azza wa Jal yang Maha Aziz, Maha Gagah dan Maha Jalil, Maha Mulia, kana lahu, adalah bagi orang tersebut, thawabuha, pahala ayat tadi, ma tuliyat, selama ayat itu dibaca, yaitu selama masih dibaca orang. Akhrajahu Abu Sahlin al-Qattan fi hadithihi an syuyukhih wa sahhahahu al-Albani. Dikeluarkan oleh Abu Sahl al-Qattan dalam hadis-hadisnya dari syekh-syekh beliau, dari guru-guru beliau, dan hadis ini ditashih, dinilai sahih oleh Asy-Syekhul Albani. Hadis ini menunjukkan fadilah mengajarkan ayat Al-Quran, bahwa pahalanya masih mengalir terus sampai hari kiamat, atau sampai tidak ada orang yang membaca ayat tersebut. Karena nanti menjelang kiamat, Quran ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi, sehingga sudah tidak ada lagi orang yang membaca Al-Quran. Sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, baru terjadi kiamat. Dan ini zahirnya adalah meskipun yang membaca ayat tadi bukan murid kita. Karena di sini disebutkan ma tuliyat, selama ayat itu dibaca. Tidak dikatakan selama ayat itu dibaca oleh murid yang kamu ajari. Tidak begitu ya. Nah, maka sesuai zahir hadis ya, intinya selama ayat itu yang pernah kita ajarkan itu masih dibaca orang, karena Al-Quran 30 juz ya. Nah, kita seandainya mengajarkan Al-Fatihah, selama Al-Fatihah itu masih dibaca orang di atas muka bumi, maka kita mendapatkan pahala dari mengajarkan Quran tersebut. Maka menurut saya hadis ini adalah satu kabar gembira yang sangat besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi para guru-guru TPA. Mereka mengajarkan kepada anak-anak kecil satu ayat, dua ayat, satu surat, dua surat, dari surat-surat yang pendek ya, dari An-Nas sampai dengan Ad-Duha misalnya, atau sampai dengan Amma Yatasaalun. Ini pahalanya mengalir kepada mereka terus selama surat-surat tersebut yang mereka ajarkan tersebut masih dibaca oleh orang. Maka mengajar anak-anak TPA ini bukan sesuatu yang sepele di dalam Islam ini. Mungkin dianggap sepele oleh manusia, tetapi sebenarnya itu sesuatu yang sangat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga masalah ini dikuatkan oleh hadis yang lain, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan kemudian mengajarkannya. Nah, ini tidak disebutkan mengajarkan Quran apakah tafsirnya ataukah apanya, sehingga mencakup semuanya. Mengajarkan tafsirnya juga termasuk, mengajarkan bacaannya, tajwidnya juga termasuk. Dan ini hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nah, kata-kata khairukum, orang terbaik di antara kalian, ini dalam bab amal sebagaimana sudah sering kita sampaikan ya. Kata-kata paling baik dalam bab amal itu biasanya maknanya adalah yang paling besar pahalanya. Nah, sekarang kenapa orang yang mengajarkan Quran paling besar pahalanya? Nah, jawabannya kita temukan dalam hadis yang kita pelajari ini tadi, ya, bahwa mengajari satu ayat saja, maka pahalanya masih mengalir selama ayat itu masih dibaca orang. Kaitannya dengan masjid apa? Ya, kaitannya dengan masjid hendaklah masjid ada pengajaran ayat-ayat Quran. Jangan sampai masjid hanya tempat sholat saja, sementara jamaah masjid tidak diperhatikan apakah mereka mampu baca Quran atau tidak. Seperti ini menurut saya adalah kalau boleh, kalau terima dengan istilah ini, kalau tidak terima juga silahkan ya. Itu menurut saya adalah masjid yang mandul, yang tidak manfaatnya tidak besar. Karena hanya digunakan untuk satu amal saja, yaitu sholat berjamaah. Sementara kita lihat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penggunaan masjid tidak hanya untuk sholat jamaah saja. Di masjid Nabi juga mengatur perang. Di masjid Nabi juga mengajarkan hadis-hadis. Di masjid Nabi juga memberikan tausiah, wasiat-wasiat. Nah, maka penggunaan masjid tidak hanya untuk sholat saja,
tapi juga untuk maslahat-maslahat agama yang lainnya. Kita lanjutkan 37 al-haditsus sabi' wa thalathun an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yaqulu innakum sesungguhnya kalian aktsartum kalian itu memperbanyak, maksudnya memperbanyak kritikan kepada Sayyidina Uthman. Wa ini dan sesungguhnya aku telah mendengar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda Nabi, man bana masjida, barang siapa yang membangun masjid, yabtaghi bihi, yang dia mencari dengan sebabnya wajah Allah, akan wajah Allah, banallahu lahu, Allah pasti membangun untuk dia mithlahu, semisal dia, fil jannati, di dalam jannah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, hadis ini lebih khusus membicarakan tentang fadilah membangun masjid, meskipun tadi sudah kita bahas pada hadis sebelumnya bahwa membangun masjid termasuk mengalirkan pahala setelah kita mati. Maka hadis ini pengulangan ya, tetapi tidak ada masalah karena kita bisa mengambil faedah-faedah yang lain dari hadis yang ke-37 ini. Faedah yang pertama, Uthman bin Affan, perawi hadis ini, adalah menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling istimewa. Sehingga beliau disebut Dzun Nurain, mempunyai dua sinar, karena menikahi dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah sama Ummu Kulthum. Adapun Fatimah, istrinya Ali, kemudian Zainab menikah dengan Abu Amr. Innakum aktsartum, sesungguhnya kalian memperbanyak terhadap saya. Ini kasusnya apa? Kasusnya ketika Sayyidina Uthman merombak Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atapnya adalah dari jarid, pelepah kurma, kemudian tiangnya adalah dari aslun nakhlah, dari batang pohon kurma, kemudian temboknya dari labin, ya, dari batu bata. Nah, masjid yang seperti ini di masa Sayyidina Abu Bakar tidak diubah sama sekali. Kemudian di masa Sayyidina Uthman diubah sedikit, tetapi disamakan, ya, bahannya tetap sama. Bagian atas ya pelepah, bagian tiang juga pohon korma, bagian dindingnya juga batu bata. Nah, ketika masa Sayyidina Uthman ini kan kekayaan Islam, kekayaan Baitul Mal semakin melebar ya. Karena banyaknya penaklukan di futuh atau penaklukan di negara-negara non-Islam yang dikuasai oleh kaum muslimin. Maka salah satu kekayaan Baitul Mal ini kemudian digunakan oleh Sayyidina Uthman untuk memperbaiki Masjid Nabawi. Maka para sahabat banyak yang tidak setuju dengan sikap Sayyidina Uthman ini. Mereka lebih suka kalau masjidnya tidak diubah. Kenapa? Di masa Nabi tidak diubah. Di masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tidak diubah. Kenapa engkau ubah-ubah? Maka Sayyidina Uthman kemudian menyampaikan alasan dia. Kenapa saya memperbaiki masjid ini? Kenapa? Ini karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa membangun masjid mencari ridha Allah, Allah akan bangun baginya semisalnya di dalam jannah. Mari kita lihat bagaimana perilaku sikap perbuatan Sayyidina Uthman ketika membangun atau memperbarui masjid ini. Ya. Bisa ditulis dalam Sahih Bukhari, bisaji. Anal masjidah, bahwasanya masjid karena adalah ahla ahdi Rasulillah, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mabniyan bil labin, dibangun dengan batu bata, saqfuhul jarid, atapnya adalah pelepah kurma, wa umuduhu khashabun nakhli, tiang-tiangnya kayu pohon kurma. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak menambah sedikit pun, sementara Sayyidina Umar menambah maksudnya meluaskan, ya, diluaskan karena umat Islam semakin banyak. Jadi Masjid Nabawi itu ternyata awal dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luasnya adalah 900 meter sekitarnya. Ya. Jadi dari gang, kalau saya bicara di gang rumah saya, ya, dari awal gang sampai dengan mentok sana, ya, sekitar 900 atau 1000 itu. Nah ini 900 meter. Kemudian Sayyidina Umar hanya menambah saja, tetapi bangunannya disamakan, yaitu dengan batu bata, dengan pelepah korma dan kayu-kayu pohon kurma. Thumma ghayyarahu Uthman, tetapi kemudian diubah oleh Sayyidina Uthman. Dia menambahkan ziyadatan katsirah, tambahan yang banyak, semakin luas lagi karena semakin banyak umat Islam. Jidarahu bil hijaratil manqushah, temboknya dengan batu-batu yang sudah diukir. Wal qassah, qassah itu mungkin seperti semen, ya. Wa ja'ala umudahu min hijaratin manqushah,
tiang-tiangnya juga dari hijarah, batu-batu yang sudah diukir, wa saqafahu bisaj, dan diberi atap dengan saj, yaitu kayu yang mewah yang datang dari India. Ya mungkin kalau kita di Indonesia kayu termewah kayu jati atau apa ya. Baik. Inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, yang akhirnya kemudian karena beliau punya alasan atau punya hujjah, akhirnya dibiarkan dia membangun seperti itu. Dan ini beliau punya hujjah di sini ya, meskipun sebagaimana sudah kita bahas kemarin bahwa masjid itu hukum asalnya tidak untuk dimewah-mewahkan. Apabila dimewahkan dengan syarat-syarat tertentu, maka diperbolehkan oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, kemarin sudah kita bahas. Kemudian faedah berikutnya di sini disebutkan yabtaghi bihi wajh Allah, mencari wajah Allah, menunjukkan Allah memiliki wajah. Tetapi laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti apapun juga, sehingga kita tidak mengatakan wajah Allah adalah di kepalanya, tidak ya. Kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah mengitsbat, menetapkan adanya wajah baginya, maka kita menetapkan juga. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat baik di dunia mendapatkan husna, yaitu jannah, dan mendapatkan ziyadah, tambahan. Tambahan itu apa? Kata Imam At-Tabari, itu adalah an-nadhar ila wajhillah, melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah masuk jannah, kemudian diizinkan melihat wajah Allah. Nah, berarti Allah memang memiliki wajah. Bisa kita lihat nanti di akhirat, dan mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya rabbal alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.